Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi dengan tema Tuhan yang Maha Esa dan Ketuhanan. Di sini tema yang kami bawakan yaitu Tauhid dan Krisis Iklim. Perkenalkan, nama saya Andini Yunar Anggraini dengan NIM akhir 1131. Saya Retno Andini Wahyu Agustin dengan NIM akhir 1043. Saya Gesha Nugraha dengan NIM akhir 1011. Saya Natasha Alfredina Nabi dengan NIM akhir 1120. Saya Muzil Warahidwanullah dengan NIM akhir 1059. Selamat menyaksikan. Yang pertama, dengan sebagai pemilik alam berjalan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik buah dan satu-satunya yang ada di bumi. Kepemilikan ini bersifat total, absolut, dan tidak terbagi atas langit dan bumi. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 17 bahwa milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa alam semesta bukanlah entitas mandiri tanpa pemilik, melainkan sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Tuhan. Hal ini menekankan hubungan antara manusia dan Tuhan untuk manusia bertanggung jawab untuk memelihara alam. Adapun beberapa keterkaitan dengan iklim yaitu yang pertama, Allah sebagai pemersatu dan pengatur semua ciptaan. yang kedua, Allah memberikan keseimbangan yang penting bagi kehidupan manusia. Baik, saya Gesha Nugraha dengan NIM akhir 1011 akan melanjutkan menjelaskan dari konsep yang kedua, yaitu konsep manusia sebagai khalifah. Konsep manusia sebagai khalifah dalam antropologi Islam menegaskan bahwa manusia dipilih menjadi wakil Allah di bumi ini dengan tugas utama yaitu memakmurkan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana, di mana tertera pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Amanah ini bersifat multidimensional, mencakup tanggung jawab spiritual, sosial, dan ekologis, di mana manusia dituntut untuk menjaga kelestarian alam, menegakkan keadilan, dan menggunakan teknologi secara etis. Dalam konteks perubahan iklim, konsep manusia sebagai khalifah menekankan bahwa kerusakan lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan krisis iklim merupakan pengkhianatan terhadap amanah ilahi, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang menyatakan bahwa kerusakan di bumi ini disebabkan oleh ulah manusia. Sebagai khalifah, manusia tidak memiliki hak mutlak atas alam, melainkan memiliki kewajiban untuk melestarikannya, di mana aktivitas seperti menanam pohon, di mana aktivitas tersebut dapat bernilai ibadah. Kesadaran ini menguatkan hubungan tauhid dan ekoteologi, di mana semua tindakan manusia, termasuk merespon isu iklim, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan saya dari konsep yang kedua, yaitu konsep manusia sebagai khalifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang akan memaparkan tentang konsep akuntabilitas di akhirat dalam Islam. Pertama, akuntabilitas di akhirat atau al-muhasabah adalah sistem pertanggungjawaban yang bersifat mutlak dan komprehensif. Setiap individu akan mempertanggungjawabkan seluruh aspek kehidupannya secara langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti pertanggungjawaban dunia yang terbatas dan dapat dimanipulasi. Akuntabilitas akhirat bersifat transendental, sempurna, dan meliputi dimensi lahir dan batin. Landasan teologis akuntabilitas akhirat
berangkat dari keyakinan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Setelah kehidupan dunia berakhir, manusia memasuki kehidupan akhirat yang abadi, di mana setiap amal akan diperhitungkan sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 pilar utama akuntabilitas di akhirat. Yang pertama, akuntabilitas individual dan universal. Setiap jiwa akan dihadapkan secara personal kepada Allah tanpa perantara. Dalam Quran Surat Maryam ayat 95 menegaskan bahwa setiap orang akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Artinya, tidak ada dosa warisan atau tanggung jawab kolektif. Setiap individu bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatannya sendiri. Yang kedua, akuntabilitas holistik. Di sini akuntabilitas holistik pertanggungjawaban di akhirat mencakup seluruh dimensi kehidupan, antara lain 1. Perbuatan lahiriah, yang artinya setiap tindakan fisik tercatat secara detail oleh malaikat sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Kaf ayat 18. 2. Ucapan, yang artinya tidak ada satu kata pun yang terlewat dari catatan amal. Yang ketiga, niat, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Yang keempat, nikmat Allah, yang artinya tanggung jawab atas pendengaran, penglihatan, kesehatan, harta, dan waktu. Dan yang terakhir ada kepemimpinan dan pengaruh. Semakin besar wewenang seseorang, semakin besar pula akuntabilitasnya di hadapan Allah SWT. Yang ketiga yaitu akuntabilitas berbasis pengetahuan. Artinya, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 36 bahwa manusia tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ilmu seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk mengamalkan dan mempertanggungjawabkan pengetahuan tersebut. Kesimpulannya yaitu, akuntabilitas akhirat bersifat total, menyeluruh, dan tidak dapat dipisahkan dari aspek moral, spiritual, dan sosial kehidupan manusia. Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya atas apa yang telah dilakukan di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mekanisme akuntabilitas di akhirat. Pencatatan yang tak terelakkan, sistem pencatatan oleh malaikat rakib dan atid yang merekam tanpa kesalahan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Infitrah ayat 10-12. Pembuktian yang tak terbantahkan, anggota tubuh akan menjadi saksi pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Skala keadilan yang sempurna, mizan atau pertimbangan, akan menimbang semua proporsional antara kebaikan dan keburukan dengan sistem yang melampaui keadilan duniawi. Implikasi praktis akuntabilitas akhirat. Kesadaran konstan atau muraqabah. Seorang muslim yang memahami konsep ini akan menjadi senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan, memunculkan sikap hati-hati dan bertanggung jawab. Motivasi untuk self-correction, kesadaran akan pertanggungjawaban akhir mendorong refleksi dan koreksi diri secara berkelanjutan. Dasar etika dan moralitas, konsep ini menjadi fondasi etika Islam yang melampaui konsep utilitarianisme karena pertimbangan utama bukanlah manfaat duniawi, melainkan pertanggungjawaban di akhirat. Penguatan spiritual dalam menghadapi ketidakadilan dunia. Keyakinan akan keadilan akhirat memberikan ketenangan saat menyaksikan ketidakadilan di dunia, karena yakin bahwa segala bentuk kezaliman akan diadili secara sempurna. Konsep akuntabilitas akhirat ini dengan demikian bukanlah ancaman semata, melainkan mekanisme pendidikan spiritual yang mendorong manusia kepada kesadaran tertinggi akan makna keberadaannya sebagai hamba yang suatu hari akan kembali kepada Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan segala amanah kehidupan. Ketika
ketiga, konsep akuntabilitas di akhirat. Bagian ini menegaskan bahwa setiap amal manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 99 yang artinya kerusakan lingkungan yang disebabkan manusia pun termasuk dalam amal yang akan dihisab. Berikutnya, keterkaitan dengan tema konsep akuntabilitas akhirat memperkuat kesadaran bahwa tanggung jawab ekologis adalah tanggung jawab iman. Segala perbuatan terhadap alam, baik menjaga maupun merusaknya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan demikian, iman sejati melahirkan kesadaran ekologis, dan krisis iklim adalah sebagai refleksi dari krisis spiritual manusia. Berikutnya, hadis penguat. Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menebar benih, lalu sebagian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap tindakan kecil yang melestarikan kehidupan memiliki nilai ibadah dan pahala, memperkuat gagasan tauhid sebagai dasar etika ekologi. Kesimpulan refleksi melalui 3 konsep utama dalam materi Tuhan sebagai pemilik alam, manusia sebagai khalifah, dan akuntabilitas akhirat dapat disimpulkan bahwa tauhid bukan hanya keyakinan teoretis, tetapi fondasi etika ekologi. Krisis iklim mencerminkan krisis spiritual dan moral ketika manusia meluapkan amanah ilahi. Ekoteologi Islam mengajarkan bahwa iman sejati menuntut tanggung jawab terhadap alam sebagai bukti pengabdian kepada Sang Pencipta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.